fenomena pabrik yang akan relokasi ke Jawa Tengah itu memang bukan berita tahun-tahun sekarang saja, tetapi memang sudah cukup lama gitu. Sejak 2016-17 banyak sekali pabrik garment khususnya yang merelokasikan pabriknya ke berbagai daerah. Namun sebetulnya memang yang pindah itu hanya beberapa saja, tapi kebanyakan hanya membuka cabang di Jawa Tengah. Karena dilihat dari perusahaan padat karya ini, maka faktor utama adalah dari upah. Sehingga dengan upah yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain, beberapa kabupaten kota yang cukup tinggi seperti Bogor, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, kemudian Subang, agak berat sekali kalau membayar gitu ya, atau terhadap industri padat karya. Sehingga yang kami catat sampai tahun 2022 itu ada 23 perusahaan yang sudah pindah gitu ya. Nah ini yang menjadi fenomena, sebetulnya karyawannya diminta pindah, tetapi karena dapat dibayangkan misalkan di Bogor itu adalah 4 juta lebih, sementara di Jawa Tengah hanya 2 juta, mereka mungkin tidak mau pindah. Nah itulah sehingga kebanyakan memang PHK. Oke, baik. Pak Taufik, andai kita bicara terkait bagaimana dengan jumlah tenaga kerja yang tentunya terdampak dari relokasi pabrik ini, dan juga ada berapa menurut data yang Anda miliki jumlah tenaga kerja yang akan berhenti? Rata-rata yang dari 14 yang akan, ada yang sudah tutup ya, 4 di Purwakarta, jumlahnya 14, itu rata-rata satu pabriknya antara 1.000 sampai 1.500. Sehingga diperkirakan kalau 14 pabrik ini relokasi, sekitar 15.000 sampai 20.000 yang kehilangan pekerjaan. Itu kira-kira, Pak. Oke, baik. Pak Taufik, selain karena alasan terkait UMP yang dianggap para pelaku usaha ini juga cukup tinggi di Jawa Barat, sebetulnya ada faktor apa lagi yang mana juga menjadikan para pabrik-pabrik ini ataupun para pelaku usaha garment khususnya pindah ataupun merelokasi pabrik mereka ke Jawa Tengah? Padat karya kita kan hampir semuanya adalah industri maklun ya, atau TNC. Ini rata-rata mempunyai benefit yang rendah gitu ya, sehingga sedikit saja ada perubahan, maka ini akan besar sekali pengaruhnya. 2 tahun terakhir kan kita, Indonesia itu terkena pandemi COVID. Nah ini cukup berat sekali, banyak perusahaan yang mengurangi produksinya karena mau tidak mau pasar sangat turun sekali. Apalagi hampir rata-rata hampir seluruh garment atau padat karya di Jawa Barat ini adalah orientasinya ekspor. Kemudian ditambah lagi, terakhir adalah krisis global ya, khususnya untuk pasar kita yang di Eropa, hampir semuanya mengurangi dan juga yang lebih. Nah ini tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap perusahaan. Ekspornya mungkin agak berat sekali. Nah sehingga selama 2 tahun terakhir pabrik sebetulnya sudah berupaya ya, untuk bisa tetap bertahan, tapi mungkin agak berat setelah ada penetapan UMK Jawa Barat di tahun 2023 mengikuti Permenaker 18 2022, yaitu rata-rata di atas inflasi. Dan Jawa Barat itu rata-rata meningkat 7,3%. Dan khusus untuk beberapa kabupaten kota yang sudah tinggi seperti Bogor, Bekasi, Kerawang, itu yang mungkin berat untuk bisa bertahan bagi padat karya. Nah selama ini memang industri padat karya khususnya orientasi ekspor selalu mendapat keringanan dari pemerintah. Pertama mungkin di tahun 2019 misalkan
ada regulasi terkait dengan penangguhan upah, kemudian selama pandemi juga 2 tahun terakhir menggunakan upah kesepakatan. Nah, mungkin mereka berharap di 2023 pun ada regulasi yang dikeluarkan oleh Bu Menteri Tenaga terkait untuk bisa membantu gitu ya cash flow-nya perusahaan untuk bisa membayar gaji sesuai dengan kemampuan. Dan rata-rata pabrik-pabrik yang di Bogor, Purwakarta, ini rata-rata sudah mempunyai kesepakatan dengan buruhnya untuk membayar tidak sesuai dengan UMK atau di bawah UMK. Itu kira-kira yang ada di kondisi saat ini.